berdasarkan pendapat dari tim jaksa penuntut umum terhadap permohonan kuasa hukum dan keluarga para tersangka, maka sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku terhadap para tersangka tidak dilakukan penahanan. Mengaturkan banyak terima kasih untuk yang terjelas adalah kepada sahabat setia saya, Dr. Tifausia Tiasuma. Ini insya Allah kemenangan rakyat Indonesia. Amin. Terima kasih telah memberikan kado istimewa kepada Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dengan membebaskan para tersangka. Kami mohon juga untuk orang kuat yang ada di belakang Roy Suryo untuk segera mengangkat Pak Roy menjadi menterinya. Ayo monggo, jangan lupa itu Pak Presiden. Itu kewenangan penuh dari kejaksaan. Kita harus menghargai itu. Yang paling penting kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di persidangan. Dah. Selamat malam. Program Rosi kembali hadir ke hadapan Anda sebagai ruang opini sumber informasi. Saya Tifal Solesa. Kasus ijazah Jokowi kembali menuai kontroversi usai tersangka kasus ini. Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa ditangkap polisi karena kasusnya akan dilimpahkan ke pengadilan. Meski ditangkap, keduanya tidak ditahan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Muncul kecurigaan ada orang kuat di balik penangguhan penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa oleh Kejaksaan. Benarkah demikian? Malam ini saya mengundang Sekjen Paradi Bersatu yang juga relawan Jokowi, Ade Darmawan, serta kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Kozinuddin. Selamat malam semuanya, apa kabar? Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mau berkenan hadir untuk keduanya. Atas dilepaskannya penahanan terhadap Roy dan Tifa ini, Bung Ade, Anda sempat bilang terima kasih kepada yang telah memberikan kado istimewa kepada Joko Widodo dengan membebaskan para tersangka yang menghina bahkan residivis. Jadi ini jatuhnya apresiasi atau gimana nih? Jadi Bang Tifal, tentu ada kekecewaan yang mendalam bagi kami sebagai pecinta Bapak Insinyur Joko Widodo yang sekaligus adalah pecinta Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Ya, kami ini relawan kan mendukung selalu langkah-langkah yang pemerintah lakukan. Artinya kekecewaan ini mungkin kemarin menjadi klimaks ketika kita melihat hukum di Indonesia ini malah kok seperti ini. Kenapa saya bilang ada penangguhan yang dilakukan oleh kejaksaan atau tidak ditahannya para tersangka? Dasarnya adalah jelas. Pelaporan yang kami lakukan itu based on alat bukti. Gak ada lain. Artinya selalu seperti itu. Based on alat bukti kok. Nah, tiba-tiba setelah dari tahapan penyelidikan BAP kemudian ditetapkannya tersangka hingga ada penangkapan, tentunya polisi sudah meyakini bahwa ada tindak pidana di situ. Dan Anda merasa berbahaya kalau kemudian keduanya dilepaskan oleh kejaksaan? Tentunya seperti itu. Kenapa? Itu adalah presiden buruk. Kenapa saya bilang presiden buruk? Ya, selama saya menjadi advokat, Bang Tifal, kami kalau penangkapan di polisi dilakukan, itu pasti di kejaksaan, itu pasti juga dilakukan penahanan. Nah, yang menjadi dalam praktek ya, yang menjadi kami menjadi aneh dan baru kali ini saya menghadapi kasus ya, di mana ditangkap di kepolisian, kemudian dilepaskan di tingkat kejaksaan. Ini belum pernah kami hadapi. Saya pribadi. Kecurigaan Anda apa ini? Ya, tentunya tanda kutip nih. Ada apa? Apakah karena tokoh-tokoh yang hadir di situ, orang-orang yang saya anggap itu adalah backingan semua kan? Karena nggak sembarang loh. Ini mantan pejabat. Pejabat yang luar biasa berada di pucuk pimpinan ya kan? Termasuk mantan Wakapolri dan lain-lain sebagainya. Ini kan ada di situ. Terus disebutkan nama-nama yang lain oleh saudara saya. Dan ada disebutkan terima kasih kepada
Bapak Prabowo Subianto, yang sebenarnya keyakinan kami tidak ada sampai ke situ. Oke. Tetapi sebagai pecinta Bapak Prabowo, saya cuma mau menyampaikan bahwa lihatlah ini, seperti ini hukum diperlakukan. Ini ngadu sebenarnya, Bang Tifal. Artinya berkeluh kesahlah kami ini kan. Kenapa? Karena kok susah banget Presiden ke-7 mendapatkan keadilan di negeri ini. Ada Itu keanehan dengan pembebasan Roy Suryo dan Dr. Tifa ini? Kalau kita rujuk dalam proses dan prosedur hukum biasa saja. Karena seorang aparat penegak hukum, baik penyidik, jaksa, bahkan hakim, boleh melakukan penahanan dan boleh juga melakukan penangguhan. Keduanya adalah wewenang yang melekat yang diatur oleh undang-undang. Selanjutnya, apakah seseorang yang sedang diduga melakukan tindak pidana harus kita berikan vonis dalam bentuk penahanan kehilangan kemerdekaannya? Justru ini menurut saya berlebihan. Karena apa? Di dalam hukum dikenal asas presumption of innocence. Asas praduga tidak bersalah, di mana seseorang itu tidak boleh kita anggap bersalah kecuali ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan dia bersalah. Hari ini jangankan putusan banding atau kasasi yang inkrah, putusan tingkat pertama saja belum ada. Apalagi kalau kita bicara tentang cinta yang basisnya adalah cinta yang tulus, bukan cinta buta. Sebab kalau cinta itu sudah buta, yang hadir bukan kebahagiaan, yang hadir hanya kecewa. Karena Ini maksud cintanya ke siapa? Dari siapa ke siapa nih? Ya, ada orang yang menyatakan dirinya cinta kepada seseorang dari Sulu, yang cinta itu membutakan dirinya, sehingga cinta itu hanya berbuah kebahagiaan kalau klien kami ini ditahan. Sementara hari ini ternyata cinta itu tidak menghasilkan bahasa penahanan untuk klien kami, sehingga kami bisa pahami lah ada kudeta hati, rasa yang tidak bisa klimaks karena sebelumnya sudah ada ya deklarasi kebahagiaan yang luar biasa saat klien kami ditangkap, tetapi ternyata tidak jadi ditahan. Kalau dianggap berbahaya, kalau kata Bung Ade? Ya, kalau dianggap berbahaya, kita pakai ukuran yang objektif, jangan subjektif. Yang bahaya itu adalah manakala sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, di mana harusnya ada eksekusi terhadap orang tersebut, tetapi tidak dilakukan eksekusi. Ini berbahaya bagi wibawa hukum dan penegakan hukum. Contohnya kasus Sylvester Matutina, dia sudah inkrah, terbukti fitnah dan pencemaran terhadap keluarga Pak Yusuf Kalla, yang tidak ada alasan satupun yang bisa membenarkan dia tidak dieksekusi. Kenapa harus itu lagi diungkit-ungkit? Ya karena dia adalah bagian dari kubu Jokowi, dan orang-orang cinta Jokowi ini selalu membelah hukum seolah-olah hukum itu baru adil kalau melayani kepentingan Sulu, kepentingan Jokowi. Hukum itu seolah-olah menjadi zalim manakala tidak melayani kepentingan Jokowi, kepentingan Sulu. Tetapi sebenarnya ada juga kontradiksi yang saya anggap ini nggak konsisten. Karena Jokowi sendiri dalam wawancara media menyatakan ya dia biasa saja. Dia menyatakan menyerahkan semuanya proses hukum, kuasa hukumnya juga intensi dan atensinya hanya proses ini agar sampai ke pengadilan sehingga Saudara Joko Widodo bisa memulihkan wibawanya karena selama ini merasa dicemarkan, tidak terkait penahanan. Tapi saya malah balik, jangan-jangan apa yang disampaikan Bung Adi Darmawan ini adalah konfirmasi sikap batin dari Saudara Joko Widodo yang sebenarnya juga sedang kecewa berat gitu loh, mendengar kabar Roy Suryo ini tidak ditahan begitu. Gimana Bang Ade? Bang Tifal, ya. Kalau ini hanya murni kasus fitnah dan penyemaran, mungkin itu hal yang biasa saja. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita apple to apple dengan kasus pencemaran nama baik yang dilakukan Sylvester Matutina, itu tidak apple to apple. Kenapa? Itu bukan konteks ada pasal 32, 35 ITE yang hukumannya ancamannya di atas 5 tahun. Itu dulu. Jadi nggak apple to apple. Artinya kita harus bercermin pada sesuatu yang memang jangan menggiring ya persoalan ini bahwa ini adalah persoalan yang sederhana. Ini yang saya tidak sepakati gitu loh. Nah, kita lihat Roy Suryo ya hari demi hari itu selalu menampilkan hal-hal yang menurut saya itu mengulang. Bagian mana yang fitnah, palsu dan palsu. Melalui data elektronik yang dia punya, kemudian dia menyampaikan melalui ini harus memakai aplikasi A, B, dan C. Nah, ini kan persoalan. Terus yang kedua, Bang Tifal, kenapa kami bilang tidak sederhana? Karena ada orkestrasi manajemen konflik yang dilakukan. Kenapa dari siapa oleh siapa? Ya tentunya dari pernyataan-pernyataan yang ada. Kenapa saya bilang begitu? Ya, Bang Tifal, UGM di situs website resminya jelas sudah itu.
menyampaikan ya bahwa ijazah dan dia alumni di situ di UGM. Apalagi apa masalahnya dengan ijazah ini? Tapi saya melihat ini bukan konteks ijazah, Bang Tifal. Ya, terus yang paling kami lihat nih dalam segi penangguhan penahanan kemarin. Kalau kita ditangguhkan kan biasanya sudah berhenti tuh, Bang Tifal. Ini kita lihat segi politik bahwa ada yang menunggangi kekuatan ini untuk hal tertentu. Ya, kenapa? Saya mengutip ini, ya, Bang Tifal, bahwa saya punya data. Ternyata, ya, persoalan ini bukan persoalan yang hanya sampai berhenti di situ. Kenapa? Setelah dilakukan penangguhan, Bang Refli membentuk tim advokasi litigasi keadilan dan HAM, Talham namanya. Itu memohon kepada pengadilan untuk prapit. Nah, termohon di dalam prapit ini yang menjadi tanda kutip menurut saya adalah termohonnya itu adalah pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah. Poinnya Presiden Republik Indonesia. Ceki dan lain-lain. Dan yang tambah aneh, yang memberikan penangguhan, ya, ini juga termohon. Korelasi dengan tudingan bahwa ini ada backingan politik itu apa? Nah, berarti selain kasus ini ditunggangi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya, ini ada unsur apa? Kenapa masih tetap digugat kejaksaan? Dan di situ ada presiden loh ya. Nah, ingat Bang Tifal, apakah ini pintu masuk untuk hal-hal yang dimana kita lihat aktor-aktor yang ada membantu teman-teman di sebelah itu kan deklarasi pemakzulan. Nah, ini yang membuat sehingga saya butuh perhatian khusus buat presiden. Anda mau bilang bahwa intervensinya datang dari presiden? Bukan. Lah, terus bahwa apa saya meminta presiden memperhatikan ini. Coba lihat. Ini Anda pun menjadi termohon loh di dalam sini. Nah, itu yang membuat saya harus membuka mata pemerintah saat ini. Bang Kozin, ada tudingan bahwa ini ada backingan politik, makanya kemudian teman-teman terus-terusan mengungkit ini, bahkan 1 tahun kasus ini sudah dan berjalan. memperapit saat ini. Sepanjang itu tudingan, tak terlalu relevan kita membantah tudingan. Cukuplah kita katakan itu tudingan yang sifatnya tidak pernah naik menjadi fakta. Justru yang harus kita perhatikan apakah ada fakta hukum terkait itu. Karena kalau kita bicara tudingan, jangankan Bung Ade Darmawan, netizen yang nonton pun banyak sekali yang beragam tentang masalah ini. Harusnya kita sebagai orang yang berpikir untuk bangsa dan negara, berpikir tentang penegakan hukum, kita kesampingkan unsur non-hukum dan kita fokus unsur hukum agar apa? Agar persoalan ini tidak menimbulkan masalah lain setelah diselesaikan melalui pengadilan. Kita harapkan ya, pengadilan itu seperti pegadaian lah kurang lebih. Benar-benar mengatasi masalah tanpa masalah. Yang nggak make sense menurut Anda dari alasan yang disampaikan Bung Ade tadi apa? Iya, karena ketika narasi tudingan ini terus dikembangkan, maka putusan apapun dari pengadilan akan terdelegitimasi. Bukan oleh proses hukumnya, justru oleh tudingan-tudingan liar. Misalkan menuding adanya pemakzulan, sehingga orang membaca, oh ini proses hukum ini ada motif pemakzulan. Padahal kalau dikaitkan dengan pemakzulan pun tidak ada kaitannya dengan presiden, karena memang ada misalnya penawaran TNI itu di 17 April 2025 yang lalu, sesaat setelah peristiwa Solo memang membuat acara, ada 8 atau 9 tuntutan, salah satu memang pemakzulan, tapi terhadap Gibran Rakabuming Raka, karena dianggap begitu, Bang. Ya, karena dianggap tidak sejalan sesuai dengan putusan MK itu belum cukup umur begitu. Nah, saya kesampingkan itu, saya masuk kepada pokok persoalan. Apakah begini saja sederhana, ketika seseorang ditangguhkan, langsung kita membangun, ada kesimpulan, ada backingan. Kita jawab, iya. Apakah backingan itu terkait kepentingan politik? Ini yang berbeda. Tapi kan karena Anda sesungguhnya jaminan itu adalah backingan kalau bahasa publiknya. Sebentar, karena Anda juga saat penahanan Roy dan Tifa, Anda juga sempat bilang ada main-main dalam tanda kutip orang Solo terhadap kedua klien Anda itu. Ya, justru kalau kita mau konsisten menyebut adanya intervensi itu adalah ketika wewenang itu dijalankan secara sewenang-wenang. Misalnya sewenang-wenang itu menggunakan wewenang tidak untuk peruntukannya. Menggunakan wewenang sebenarnya belum seharusnya dilakukan. Masih ada wewenang yang lain yang bisa dilakukan. Atau bahkan
tidak menggunakan wewenangnya, itu sewewenang-wenang. Penjawab. Nah, dalam konteks ini misalnya dalam konteks penangkapan, dalam proses tahap 2, sebagaimana Kapolri Listio Sigit Prabowo menyatakan bahwa apa yang terjadi ini bagian dari tahap 2, itu tidak ada satupun pasal KUHP yang mewajibkan penyidik untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka manakala akan terjadi proses tahap 2. Tidak ada. Yang ada adalah bisa dilakukan dengan pemanggilan. Pemanggilan bisa tahap pertama, kedua, tidak bisa baru upaya paksa. Upaya paksa kalau terhadap saksi itu dihadirkan secara paksa, kalau terhadap tersangka memang ditangkap begitu. Nah, itu yang harusnya kita concern. Kenapa itu terjadi? Kenapa ketika penangguhan yang memang menjadi wewenangnya dari jaksa jadi dipersoalkan? Dan setelah, tahan dulu di situ. Karena juga menarik dicermati adalah begini. Setelah penangguhan penahanan itu diberikan dari kejaksaan kepada Roy dan Tifa, tiba-tiba Tifa kepada publik menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto. Arahnya kemana ucapan apresiasi itu?